Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman, ada topik yang paling sering dan menarik buat teman-teman adalah terkait dengan vitamin atau suplementasi. Nah, menurut saya ini salah satu topik yang banyak ditanyakan karena hampir rata-rata orang tuh kalau berobat ke dokter jiwa kepingin cepat-cepat selesai pengobatannya, atau kalau bisa nggak minum obat lagi. Padahal kita sudah jelaskan berkali-kali bahwa terkadang pengobatan untuk membantu diri pasien menjadi jauh lebih baik itu diperlukan sebagai suatu support system agar pasien bisa membantu dirinya lebih baik lagi ke depannya. Dan ini mungkin sesuatu hal yang sebagian orang tuh tidak memahami secara pasti ya. Sehingga banyak di antara teman-teman lepas pengobatan, terkadang juga baru 1-2 minggu selesai obat enak, nyaman, langsung lepas. Yang ada malah nanti kambuh lagi, kayak gitu. Nah, untuk itulah saya ingin menjelaskan sedikit tadi di awal, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan vitamin. Nah, berkaitan dengan vitamin ini memang menarik ya, teman-teman. Banyak orang sering mengatakan, kalau misalnya saya minum vitamin itu, apakah pasti akan membantu saya tidak makan obat sama sekali? Misalnya banyak merasa dengan vitamin B ya itu bisa ngebantu, B kompleks itu ya. Nah, memang kalau di dalam beberapa penelitian dan literatur serta pengalaman klinis, kalau kita bicara tentang vitamin B itu memang banyak dikaitkan dengan kondisi persarafan. Misalnya contoh B12 itu paling banyak digunakan untuk kasus-kasus yang berkaitan misalnya dengan neuropathic pain ya, atau nyeri neuropati pada pasien diabetes misalnya, atau pada pasien lansia yang mulai menua. Kemudian juga ada pasien-pasien dengan kondisi kesemutan ya, seringkali juga diberikan. Dan vitamin B12 ini banyak ya dialami kita di dalam keseharian kita, mungkin mengalami banyak hal yang bisa membantu untuk menjaga asupan ya vitamin B12 ini, yaitu golongan-golongan dari daging-dagingan ya. Makanya kenapa pada pasien yang tidak minum atau makan daging ya, bukan minum sorry, tidak makan daging ya, daging merah biasanya, itu beberapa orang kalau dia tidak rajin makan penggantinya itu akan menurun ya. Penggantinya ya adalah kacang-kacangan, tempe terutama ya. Karena B12 itu cukup banyak terkandung dalam tempe, yaitu kacang kedelai yang sudah difermentasi. Ya, itu juga sering menjadi salah satu sumber yang paling baik ya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang nggak doyan daging merah atau nggak doyan daging, ya kita bisa bantu dengan tempe misalnya. Kemudian kalau misalnya yang lainnya gimana dok? Yang lainnya tuh B1 ya, B1 itu banyak digunakan untuk mengatasi kelelahan. Makanya ada beberapa vitamin yang basicnya adalah B1 untuk membantu sebagai neurotonik. Jadi untuk supaya badan kita tuh jadi lebih segar, lebih kuat gitu ya, lebih punya energi ya. Walaupun tentunya ya tidak cuma vitamin ya, harus ada yang lainnya juga. Dan kalau kita berbicara terkait dengan yang lain adalah B6. Nah, B6 ini kalau dikaitkan dengan pengobatan mungkin buat mual ya. Tapi B6 ini juga banyak dibantu untuk gangguan-gangguan proses perkembangan. Jadi kalau dibilang vitamin B, B1, B6, B12 ini atau B kompleks itu biasanya memang membantu orang untuk supaya di dalam mielin sarafnya itu terbentuk. Ya, mielin saraf. Jadi kalau kita bayangkan seperti saraf itu kayak neuronnya itu kayak kabel gitu ya. Kabelnya itu dan dilapisi oleh bagiannya ada plastiknya itu ya, kan besinya yang ada aliran listriknya itu kan di dalam besinya itu ada aliran luarnya itu sebagai pelindung. Nah, kalau di dalam sel saraf ya, di dalam proses pelindung itulah yang dinamakan selaput sarafnya itu yang membantu untuk proses terjadinya kontak antara satu dengan yang lainnya, konektivitas ya. Kalau ininya nggak bagus, nah nggak bagus juga nih. Ya, itulah mengapa vitamin B menjadi penting. Nah, kalau yang ditanyakan peran dari vitamin lain yang masuk dalam penelitian itu adalah vitamin D.
Delta. Jadi dulu ada beberapa 2017 ya kalau nggak salah, itu ada satu residen di Amerika yang memberikan penelitian yang cukup banyak dan jumlahnya cukup besar, yang mengatakan bahwa antidepresan dengan vitamin D Delta ini cukup bisa membantu proses penggunaan antidepresan untuk mengatasi depresi. Jadi Delta atau D ini cukup bagus. Vitamin yang lainnya yang sering dikaitkan dengan penggunaannya untuk kasus-kasus gangguan kejiwaan adalah minyak ikan, omega 3. Dan omega 3 ini bisa didapatkan dari suplementasi. Omega 3 bisa didapatkan dari salmon, ya, atau yang murah ya dan banyak, yaitu ikan kembung, ya, ikan kembung atau ikan oci ya. Itu banyak tuh ya didapatkan di berbagai macam ya pasar maupun pasar tradisional, harganya juga murah gitu ya. Bahkan ada yang bilang bahwa kandungan omega 3 di salmon itu kalah sama kembung, ikan kembung gitu ya. Jadi ikan kembung jauh lebih bagus malah ya daripada ikan salmon gitu. Nah, omega 3 ini selain juga membantu proses pengurangan peradangan ya dan membantu kelancaran pembuluh darah, makanya nggak heran banyak pasien jantung suka diminta untuk minum omega 3 ya. Itu sebenarnya membantu juga proses peradangan dalam tanda kutip untuk mengatasi gejala depresi. Bahkan ada beberapa dulu ya literatur yang mengatakan penggunaan dosis besar 1000 sampai 2000 mg itu bisa ngebantu untuk mengurangi gejala psikotik yang ringan. Ya, memang psikotik itu kan ada yang berat banget ya, waham halusinasinya, ada yang ringan. Ini juga bisa dibantu dengan menggunakan vitamin, ya. Nah, kalau yang lainnya dok, misalnya apa? Melatonin. Ya, melatonin ini bukan vitamin, ini suplementasi. Base-nya melatonin itu kebanyakan adalah dari sapi sebenarnya dulunya itu ya dibuatnya. Dan itu untuk membantu tidur. Saran saya sih untuk pasien yang usianya masih di bawah 60-an ya, itu nggak perlu lah menggunakan melatonin. Karena sebenarnya kalau untuk masalah gangguan tidur, melatonin teman-teman itu masih cukup banyak. Ya, jadi nggak dalam kondisi yang kekurangan, ya, apalagi umur 20-an, 30-an ya, nggak bisa tidur itu bukan karena melatoninnya kurang, tapi lebih karena dampak dari pola perilaku yang sudah lama, misalnya begadang dan segala macam. Terus kalau misalnya yang ashwagandha, saya nggak tahu. Ya, kalau ditanya, dok, ashwagandha gimana? Oh, saya nggak tahu deh. Ya, karena banyak bertanya tentang hal itu. Ashwagandha saya nggak tahu, karena literaturnya nggak ada juga di buku teks kita itu ya. Lalu yang lagi tren, magnesium sekarang ya. Magnesium untuk gangguan tidur. Itu bisa ya, karena memang banyak dikaitkan dengan magnesium ini bukan cuma untuk gangguan tidur, tetapi juga untuk membantu relaksasi di otak ya, sehingga membantu pasien-pasien depresi, cemas juga bisa terbantu dengan magnesium ini. Lalu ginkgo biloba. Ginkgo biloba sebenarnya dulu merupakan obat ya, masuknya golongan mungkin suplementasi, tapi juga sudah masukkan obat untuk kasus yang berkaitan dengan penurunan kognitif atau mild cognitive impairment pada usia lanjut. Ya, biasanya itu sebelum kita masuk ke obat-obatan yang mengandung atau meningkatkan asetilkolin di dalam tubuh, kita masuk dulu ke level itu gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan nih sama teman-teman semua. Nah, harapannya adalah bagaimana nanti ke depannya kita bisa membantu supaya teman-teman menjadi jauh lebih stabil ya, dan semoga saya bisa membuat teman-teman memahami, mengerti tentang penggunaan suplementasi ini. Kalau yang lain-lainnya dok, kayak triptofan yang suka ada dijual juga, saya nggak tahu. Karena yang saya tahu, triptofan ya, walaupun itu dianggap sebagai bahan pembuat serotonin, sebenarnya bisa didapatkan dari protein biasa. Ya, triptofan bisa didapatkan dari protein biasa, ya, protein hewani, protein nabati. Tidak ada problem yang khusus terkait dengan triptofan ini. Jadi ketika ada produk yang mengatakan triptofan ini bisa meningkatkan serotonin di otak, saya kira ini sesuatu yang apakah ini overclaim ya atau tidak berbasis, karena triptofan itu kan ada di dalam makanan,
Dan serotonin itu dibentuk di dalam tubuh. Dia tidak bisa dibentuk di luar tubuh, ya. Jadi kadar serotonin itu, walaupun kita minum antidepresan pun sebenarnya bukan serotonin itu kan, tetapi obat yang bisa membantu agar produksi serotonin dan ambilan serotonin, artinya obat yang menjamin jumlah yang stabil dari serotonin di otak kita. Itulah obat antidepresan golongan SSRI. Jadi bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh suplementasi triptofan, ya. Saya nggak terlalu banyak melihat adanya kepentingan ya menggunakan itu, jadi nggak perlu khawatir. Memang ada sesuatu yang punya kemampuan, tetapi bisa kita lihat banyak kasus seperti itu juga. Termasuk St. John's Wort, ya. St. John's Wort sih sebenarnya memang baik, ya, bisa membantu untuk depresi ringan. Tapi jangan sampai kita mengalami masalah, ya. Apalagi kalau Anda ke dokter jiwa, dikasih dokternya antidepresan SSRI, Anda minum St. John's Wort, bisa serotonin syndrome, bisa meninggal, ya. Hati-hati. Jadi suplementasi itu harus diinformasikan kepada dokter yang memberikan pengobatan dengan antidepresan supaya bisa memahami apakah ada drug-drug interaction di kondisi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan jiwa kita dengan baik dengan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye.